warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniatri dari Universitas Dian Iswantoro. Di sini saya akan menjelaskan hasil implementasi dashboard monitoring quality control pada UMKM Browkies di Kota Semarang. Nah, dashboard ini itu dibuat untuk membantu proses pengendalian kualitas produk brownies cookies agar proses monitoring menjadi lebih mudah dan terstruktur. Nah, kondisi seperti ini juga masih ditemukan di Browkies Semarang. Masih ada beberapa produk yang bentuknya kurang seragam, ada yang pecah, tingkat kematangannya yang berbeda-beda, bahkan ada juga kemasan yang rusak. Masalah-masalah seperti ini memang tidak selalu banyak jumlahnya, tapi kalau terus dibiarkan, tentu bisa menambah biaya produksi dan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Karena itu, saya membuat dashboard monitoring quality control supaya semua data kualitas bisa dipantau dalam suatu tampilan dan memudahkan perusahaan saat mengambil keputusan. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, saya melakukan wawancara dengan pemilik usaha dan juga mengumpulkan data produksi yang sudah ada. Kemudian, setelah data terkumpul, saya mengidentifikasi penyebab defect menggunakan analisis 5M, yaitu dari sisi manusia, mesin, metode kerja, material, dan lingkungan kerja. Untuk selanjutnya, semua informasi tersebut saya tampilkan ke dalam dashboard agar lebih mudah dipahami. Nah, di bagian implementasi ini ada beberapa fitur utama yang saya buat. Yang pertama itu ada from page produksi. Fitur ini itu digunakan untuk mencatat setiap proses produksi yang dilakukan, mulai dari tanggal produksi, operator, jumlah produk, sampai status produksinya. Nah, data ini itu nantinya menjadi dasar untuk proses monitoring kualitas. Kemudian selanjutnya ada fitur checklist quality control. Nah, checklist ini dibuat itu untuk setiap tahapan produksi, mulai dari persiapan bahan baku, pencampuran adonan, proses pengovenan, dan pendinginan, sampai pengemasan. Tujuannya supaya setiap tahapan benar-benar diperiksa sesuai standar. Jadi, kalau ada proses yang belum sesuai, bisa langsung diketahui sebelum produk lanjut ke tahap berikutnya. Kalau selama proses produksi ditemukan produk yang cacat, operator bisa langsung mengisi form laporan masalah. Dalam dashboard monitoring quality control, terdapat informasi seperti jenis defect, jumlah produk yang bermasalah, tahap produksi saat masalah terjadi, sampai foto pendukung kalau diperlukan. Dengan begitu, masalah terdokumentasi dengan baik. Kemudian setelah masalah dilaporkan, langkah berikutnya adalah mencari penyebabnya. Di sini saya menggunakan analisis 5M. Dari hasil analisis tersebut, bahwa penyebab yang paling sering muncul berasal dari faktor manusia. Misalnya, kurang teliti saat membentuk produk. Selain itu, ada faktor mesin, metode kerja, kualitas bahan baku, dan kondisi lingkungan produksi. Kemudian, jika kalau penyebabnya sudah diketahui, maka langkah berikutnya adalah menentukan tindakan perbaikan. Misalnya, jika penyebabnya karena operator kurang teliti, maka solusi yang diberikan adalah pelatihan atau briefing sebelum produksi dimulai. Kalau penyebabnya berasal dari oven, maka dilakukan pengecekan dan kalibrasi secara berkala. Nah, ini adalah tampilan ringkasan hasil monitoring selama periode pengamatan. Terdapat produksi sebanyak 135 unit. Dari jumlah tersebut masih ditemukan 35 produk yang mengalami defect. Artinya, defect rate masih berada di angka sekitar 25,93%. Sedangkan target UMKM sebenarnya kurang dari 5% loh. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses produksi ini masih perlu perbaikan. Kalau kita lihat grafik ini, defect yang paling banyak adalah bentuk produk yang tidak seragam. Jumlahnya hampir setengah dari seluruh defect yang ditemukan. Kemudian disusul oleh produk pecah dan kematangan yang tidak konsisten. Artinya, UMKM sebaiknya lebih fokus memperbaiki proses pembentukan produk dan proses pemanggangan karena kedua proses ini memberikan pengaruh paling besar terhadap kualitas. Jadi, dashboard yang saya buat ini tidak hanya berfungsi untuk menampilkan data loh, tetapi juga membantu UMKM mengetahui masalah lebih cepat. Selain itu, dashboard ini juga membantu mencari penyebab defect, memantau proses quality control, dan mendukung pengambilan keputusan sehingga kualitas produk bisa terus ditingkatkan. Baik, demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan mengenai hasil implementasi dashboard monitoring quality control yang berbasis Six Sigma dan analisis 5M pada proses produksi brownies cookies di Browkies Semarang. Semoga melalui video ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana dashboard
yang telah dikembangkan dapat membantu proses monitoring kualitas, mengidentifikasi penyebab defek, serta mendukung pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kualitas produk. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini hingga selesai. Saya juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan baik dari penyampaian maupun isi materi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.